nama Yesus Tuhan kami Allah yang hidup, firman yang hidup dan yang menghidupkan itu, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Masih tetap berdiri Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita ke dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membaca ganjil Bapak Mama ayat yang genap dengan perikop hari perhentian yang disediakan Allah. Ayat 1 berkata, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Silakan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dia katakan, sehingga aku bersumpah dalam mukaku, mereka akan masuk ke tempat perhentian sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentian ini. Sebab itu ia menetapkan suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sama-sama dan apapun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu menandakan pada depan dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Puji Tuhan. Silakan dulu. Baik Bapak-Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang diberikan kepada kita yaitu memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Nah, memang setiap manusia ada ketika ada satu lembaga, baik itu lembaga keluarga maupun juga lembaga institusi pekerjaan, maka yang namanya ada satu lembaga atau institusi, pasti di dalam suatu proses kelangsungan setiap kegiatan apapun harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban artinya bahwa orang yang diberikan tugas harus bertanggung jawab kepada yang memberi tugas. Gereja pun demikian, dalam kemajelisan ketika dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, tetapi ada pertanggungjawaban, baik itu kepada majelis secara lengkap maupun juga pertanggungjawaban kepada jemaat yang dimana juga memilih majelis itu. Nah, Bapak-Bapak yang diberkati oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Ini menurut KBBI online. Nah, dia berkata
menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Berarti yang diinginkan adalah kerja dengan sungguh-sungguh. Sebagai mahasiswa belajar sungguh-sungguh, sebagai pelajar belajar sungguh-sungguh. Semuanya di dalam proses tanggung jawab, apakah dia sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, siswa atau mahasiswa, semuanya di dalam satu tanggung jawab yang diberikan ketika pemberi mandat itu waktu memberikan tugas atau memberikan suatu pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dikerjakan, maka tanggung jawab itu harus dilakukan sesuai dengan arahan dan petunjuk yang ada. Dan kalau tidak melakukan tanggung jawab, apalagi kalau ada terjadi penyimpangan, maka dikatakan dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat di berita akhir-akhir ini, baik itu di DPR ataupun juga di lembaga-lembaga legislatif ataupun eksekutif ataupun juga lembaga-lembaga tinggi negara, dari pusat sampai di tingkat desa, RT, RW, terkadang banyak terjadi juga. Ada yang terjadi sungguh-sungguh, tetapi juga ada terjadi juga penyimpangan-penyimpangan. Baik itu ya, kalau di sekolah ada dana bos, ada juga kalau misalnya di desa ada dana desa dan sebagainya. Bisa terjadi penyimpangan dalam lembaga apapun, itu bisa terjadi penyimpangan kalau dilakukan tidak di dalam taat Allah. Nah, tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti kesiapan menanggung segala risiko atau perbuat atas perbuatan sendiri. Jadi Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen ketika dia hadir atau setiap manusia pada waktu manusia pertama diciptakan pun diberikan tanggung jawab atau amanah. Amanah kepemimpinan dan juga amanah kebudayaan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1, ketika manusia diciptakan, Allah berkata bahwa beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi ini. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan tanggung jawab juga kepada manusia di dalam mengelola bumi ini. Nah, kembali kepada teks kita dan juga tema kita, memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Secara khusus di dalam teks ini berbicara tentang hari perhentian yang disediakan Allah, dan tema ini diangkat dari ayat 13 yang bagian D yang dikatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Allah, sebab segala sesuatu telah yang terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Diangkat dari ayat 13 bagian akhir. Yang kepadanya, artinya kepada Allah, memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Nah, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, teks ini bicara tentang hari perhentian yang disediakan Allah. Nah, surat Ibrani ini, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani ini berbicara tentang keunggulan Yesus. Melebihi daripada semua, dia lebih unggul daripada malaikat, lebih tinggi daripada Musa sebagai nabi, dia lebih tinggi daripada semua. Yesus keunggulannya lebih tinggi. Sekalipun dunia ini terkadang merendahkan Yesus, sekalipun dunia ini banyak yang tidak percaya kepada Yesus, sekalipun dunia ini meragukan Yesus, tapi Yesus, Dia tetap adalah Tuhan. Amin. Saya sampaikan bahwa ketuhanan Yesus tidak perlu dibuktikan oleh pengakuan manusia, baru Yesus Tuhan. Jadi kita bukan menjelang pemilu lalu kita mau pilih presiden atau mau memilih lembaga ataupun caleg dan sebagainya, nanti suara yang layak masuk baru dia disebut atau dia jadi, atau suara terbanyak dari presiden baru presiden terpilih.
Tapi Yesus, dia adalah Tuhan. Jauh sebelum manusia diciptakan, dia yang menciptakan alam semesta ini. Manusia belum ada pun, dia tetap adalah Tuhan. Manusia mau mengakui atau tidak mengakui dia, tidak mempengaruhi ketuhanan Kristus. Nah, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya gereja Tuhan diberikan tanggung jawab khusus, yaitu supaya menyampaikan amalan agung ini, yaitu pergi ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa murid, yaitu supaya semua yang mendengar Injil ini harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang pergi? Bapak dan saya, kita semua. Kita bersyukur, berdoa nanti akan masuk ke India. Tapi di samping kita ada keluarga kita. Kenapa? Karena ini bicara tentang ada satu hari yang dikatakan hari perhentian yang disediakan Allah. Apa yang dimaksud dengan hari perhentian? Hari perhentian di slide yang ini dikatakan bahwa hari perhentian itu sama dikategorikan itu seperti hari istirahat. Ketika Tuhan menjadikan langit bumi dan semua ciptaannya ini, maka dikatakan hari ketujuh Allah beristirahat lalu dia memutuskan hari. Hari perhentian itu hari ketujuh. Kejadian 2 ayat 2. Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Hari perhentian juga dapat dikatakan juga karena dia hari 7, maka dia disebut juga hari Sabat. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menyebutkan tentang hari Sabat, di mana hari Sabat itu menjadi hari perhentian penuh. Keluaran 16 ayat 23, 25 maupun juga dalam pasal 31 ayat 15 itu mau berbicara supaya ketika orang Israel dalam melakukan segala aktivitas apapun 6 hari bekerja, tapi hari ketujuh hari istirahat. Juga di dalam ketika mereka membuat lahan, menanam sesuatu pun di dalam Bilangan 25 ayat 4 pun setiap 7 tahun, tahun ke-7 pada waktu mereka menanam lalu panen setiap tahun, di tahun ke-7 itu harus ada hari perhentian penuh satu tahun. Jadi tahun ke-7 itu juga menjadi tahun perhentian. Dan di dalam Mazmur 32 ayat 8 itu baik Allah juga merupakan tempat perhentian Tuhan dan umatnya. Masih di slide yang berikut dikatakan juga perhentian yang dijadikan Allah tidak hanya untuk di dunia ini, tetapi juga di surga. Di dalam Ibrani 4 ayat 7 sampai dengan 8, di dalam teks yang kita baca tadi dikatakan situ bahwa sebab ia menyatakan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan peran-peran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, ini merujuk kepada hari perhentian yang disampaikan. Ini mau menjelaskan tentang satu kediaman yang dikatakan di dalam itu bahwa orang percaya itu masih ada satu hari perhentian, yaitu tentang surga, di mana manusia yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus akan bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, hari perhentian di dalam slide dan tadi yang dari awal itu dikatakan bahwa hari ke-7 Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Bahkan yang paling luar biasa dikatakan di dalam Mazmur 32 ayat 8, baik Allah merupakan tempat perhentian Tuhan dan umatnya. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Israel hari Sabat itu hari yang sangat sakral. Hari yang sangat sakral. Itu persekutuan mereka dengan Yahweh Tuhan Adonai yang mereka sembah. Makanya ketika peristiwa tanggal 7 Oktober kemarin ketika Hamas menyerang, wah ini pasti hari raya mereka ini
Sehingga Netanyahu katakan begini, Perdana Menteri Israel, dia katakan bahwa ketika dia menyerukan kepada dunia tentang kenapa sampai Israel menyerang Hamas begitu gencar luar biasa, itu ada penjelasan. Tapi yang luar biasa tidak ada ini. Alkitab menjelaskan ada waktu untuk damai, ada waktu untuk perang, dan ini saatnya waktu untuk perang. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, tapi kita sebagai orang Kristen, kita tetap berdoa supaya kalau boleh, karena di Gaza itu bukan saja orang-orang, tapi banyak orang percaya, orang Kristen juga banyak di sana yang juga mengalami yang namanya tragedi kemanusiaan ketika gereja dibom, tempat-tempat ibadah dihancurkan. Tujuannya mereka satu, mencari Hamas. Siapa tahu ada di dalam gereja, siapa tahu ada di masjid, siapa tahu ada di rumah sakit, siapa tahu ada di mana-mana. Nah, Bapak-Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan masa kini, kita juga patut mendoakan peristiwa yang terjadi di sana supaya kalau boleh tetap ada perdamaian. Hari perhentian di mana baik Allah merupakan tempat perhentian Tuhan dan umatnya. Karena itu Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, hari perhentian yaitu di mana baik Allah merupakan tempat perhentian di mana Tuhan, nama Tuhan menetap selama-lamanya. Ketika Salomo memberikan baik Allah dan dia berkata, Tuhan telah berdiam di tempat kekelaman. Dia berkata bahwa Tuhan telah berdiam di tempat kekelaman. Artinya bahwa ketika tempat kelam itu pada waktu Tuhan hadir, maka tempat kekelaman itu menjadi tempat yang hidup. Amin. Gereja ini, Bapak-Bapak diberkati oleh Tuhan, gereja ini jikalau tidak ada Tuhan di dalamnya, tempat ini kelam. Kelam artinya tidak ada punya arti apa-apa kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Orang percaya atau manusia yang tidak memiliki roh Allah di dalam dirinya, maka dirinya itu gelap. Sekali lagi, orang percaya di mana Roh Kudus tidak mendiami hatinya, dia disebut gelap, hampa, tidak ada punya arti. Kenapa? Karena dikatakan dalam begini, orang yang tidak memiliki roh Allah, maka sudah tentu dia tidak akan percaya kepada Yesus, apalagi dia mau mengikuti setiap apa yang Tuhan katakan. Sehingga dikatakan di dalam bagian ini bahwa Tuhan katakan, jikalau engkau mendengarkan suaranya, janganlah keras hatimu. Ini berbicara kepada orang Israel di dalam perjalanan mereka menuju ke tempat perhentian yaitu tanah Kanaan. Sering terjadi berbagai macam penyimpangan terhadap firman Allah, yaitu hati mereka keras, melihat mujizat tapi meragukan Allah, melihat pertolongan Tuhan tapi kembali meragukan pertolongan Tuhan, melihat setiap mujizat, melihat roti turun dari langit memberikan mereka makan, ada burung puyuh, tapi ketika tidak ada air mengeluhkan. Ini tipe orang-orang yang senantiasa tidak percaya kepada Tuhan, hanya mau mengikuti Tuhan itu supaya perlu dikenyangkan, tapi tidak mau percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Nah, sama kan ketika di zaman Yesus pun, ketika Yesus mengajar pada waktu yang begitu membuat banyak mujizat, banyak orang kagum, lalu mereka mengikuti Yesus. Lalu waktu mereka mencari Yesus ada di seberang, mereka berkata, Guru, Tuhan, kapan engkau tiba di sini? Lalu Yesus bilang begini, kamu mengikut aku bukan karena kamu tidak mendengarkan firman, tetapi kamu mengikut aku karena kamu telah mengerti dan kamu makan. Bapak-Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan mau berbicara kepada kita di dalam bagian ini tentang hari perhentian secara khusus dalam konteks perjanjian baru di dalam surat Ibrani ini, yang mau menempatkan tentang hari perhentian yang dimasukkan ini bukan lagi kepada hari Sabat yang dilakukan oleh orang Yahudi pada hari Sabtu. Sabat itu artinya Sabtu, tapi
menuju kepada hari perhentian, yaitu satu tempat, yaitu hari perhentian secara rohani, di mana kita akan masuk di dalam tempat peristirahatan terakhir bersama dengan Tuhan yang disebut Yerusalem itu surga. Islam itu dikatakan bahwa bagi orang percaya masih ada perhentian abadi di surga. Itulah sebabnya Yesus mau supaya orang percaya itu ada bersama-sama dengan Dia. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Itu Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebab aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu adalah tempat perhentian terakhir. Karena kalau kita tidak masuk ke tempat perhentian itu, apa yang diberkati oleh Tuhan, maka pasti itu masuk dalam kebinasaan. Para misionaris lokal pergi ke pulau-pulau, ke desa-desa, pedalaman-pedalaman, baik juga misionaris yang pergi ke luar negeri, semuanya tujuannya cuma satu, merebut atau menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada dunia ini, supaya semua orang mendengar Injil harus tahu dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia yang mati tersalib itu, Dia yang bangkit dan naik ke surga, Dia adalah Tuhan. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, mereka menerima kekal menurut Yohanes 3:16, itu masuk kepada satu tempat yang tidak binasa, yaitu tempat perhentian, yaitu surga. Siapa yang masuk ke tempat perhentian? Yang pertama, mereka yang masuk ke tempat perhentian, saya hanya melihat di dalam teks ini, apa nama mungkin Tuhan juga bisa melakukan berkat-berkat yang lain. Tapi yang saya ini yaitu mereka yang berjaga-jaga. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ini menunjukkan bahwa keregilan hati orang Yahudi atau keregilan hati umat yang mendengarkan firman, keregilan hati orang Israel yang mendengarkan firman tapi mengeraskan hati, tapi menikmati berkat. Nah, supaya kita tidak sama seperti mereka, dikatakan supaya kepada kita diberikan kabar kesukaan kepada mereka, maka ketika kabar kesukaan itu hidup kita juga harus berjaga-jaga supaya hati kita harus tetap percaya kepada Yesus. Amin. Hati harus percaya. Apalagi diberkati oleh Tuhan, kalau hati kita sudah meragukan tentang Tuhan, maka dia akan memberitahu kepada otak untuk memikirkan cara pertolongan yang lain. Berdoa belum dijawab. Berdoa belum dijawab. Maka ini sisi-sisi cara pertolongan yang lain. Belajar gak masuk-masuk. Belajar gak masuk-masuk. Gak lupa-lupa. Bikin saja kertas contek. Adik-adik mahasiswa, nyontek itu nilai yang tidak halal di hadapan Tuhan. Amin. Engkau lulus kalau dengan nilai nyontek, engkau mempermalukan Tuhan. Kita katakan, kalau tangan itu menyesatkan engkau, potong tangan. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerjaan surga tanpa tangan daripada gagal tangan
seluruh tubuh binasa. Kalau kaki itu menyesatkan engkau, potong kaki itu. Daripada gara-gara kaki itu engkau juga binasa. Ada orang-orang, saya nggak tahu sih, tapi di tempat pelayanan pernah kami lalu di Sibolga atau juga di Aceh Singkil sana di pulau Banyak itu. Ada orang jauh dari gereja, seperti tidak tahu alamat gereja, tapi secara geografis tinggalnya dengan gereja, berhadapan dengan pintu pagar gereja, berhadapan dengan rumah gereja, dengan rumah Tuhan, tapi sepertinya hilang alamat. Dia tidak tahu gereja itu di mana. Makanya sudah 1 bulan tidak pernah masuk. Iya. Nanti lagi mencari-cari di mana alamat. Kita dikatakan bahwa mata melihat, mata terbuka, tapi namun tidak melihat. Ada orang datang di gereja dengan firman, tapi hanya sebatas dengar, tapi tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena hatinya keras. Karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga supaya hati ini harus kita jaga, hidup ini, seluruh organ tubuh kita ini minimal kita harus jaga supaya setiap ada pertemuan-pertemuan ibadah khususnya di bait Allah yang dikatakan hari perhentian, di mana bait Allah merupakan tempat perhentian dan nama Tuhan menetap di dalamnya. Dan orang berbondong-bondong ke sana. Biar berbondong-bondong kalau malam itu juga hari itu harusnya juga seperti itu. Ketika dengan ada ibadah, biar hati kita juga mau dan diri kita harus berbondong-bondong untuk datang ke rumah Tuhan. Raja Daud katakan begini, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 120 ayat 1. Aku bersukacita. Saya katakan dia begini, aku sangat senang, beta sangat senang kalau ada orang ini untuk ibadah. Wah, betapa gembiranya dia. Kenapa? Karena di rumah Tuhan perjumpaan dengan Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Presiden kalau turun kota Kupang saja, beneran orang bisa berbondong-bondong, bisa jalan, bisa tertutup. Tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan di bait Tuhan, terkadang orang tidak tertarik datang ke gereja. Terkadang orang lagi mementingkan hal-hal yang lain. Padahal di rumah Tuhan, perjumpaan kita di mana kita senantiasa mendengar Tuhan berbicara melalui setiap mimbar-mimbar gereja yang menyampaikan suara kebenaran, dan di dalam persekutuan di dalam rumah Tuhan ini menandakan di mana Allah hadir dan seluruh umat Tuhan yang datang secara pribadi dan terhimpun dalam satu keluarga Allah bersekutu dengan Tuhan, di mana Yesus yang adalah kepala gereja memberikan dan menyambut setiap umat Tuhan yang datang kepadanya. Kemudian juga mereka yang masuk ke tempat perhentian, mereka yang beriman, ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Kita yang beriman kepada siapa? Tentunya beriman kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Orang yang percaya kepada Allah tapi tidak beriman kepada Yesus tidak akan berjumpa dengan Allah. Orang yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa tapi tidak percaya kepada Yesus dan tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, tidak akan berjumpa dengan Allah yang Maha Besar. Karena Yesus berkata kepada Filipus, ketika Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Lalu Tuhan katakan, Filipus, sudah sekian tahun aku bersama-sama dengan kamu, tapi engkau belum juga mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itulah sebabnya Bapak Muhammad berkata oleh beriman, yaitu kepada Allah yang betul. Orang Kristen harusnya bangga dengan Yesus Tuhan. Amin. Harus bangga. Kita bangga dengan Tuhan.
taat terhadap firman, itu juga masuk dalam tempat perhentian. Mereka yang taat di dalam ayat 6 dikatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedang mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi orang yang dengar firman tapi tidak taat kepada firman, itu sama dengan dia berkata begini, dia tidak percaya. Orang kalau dia melangkah dalam satu hari bangun tidur lalu dia tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, kata kasarnya demi Tuhan, hari ini kita sebut ikhlas. Karena kita sudah tahu kebakupang tanpa berdoa kita pergi dengan sepeda motor atau yang mobil dengan wali juga kita sama. Kita hari ini siap berdoa Tuhan, kita masih bisa bangun pagi besok. Itu artinya menggunakan kekuatan, tidak menggunakan. Tapi bagi orang percaya dia tahu bahwa hidup ini selangkah saja mau bisa menghampiri, tapi hidup ini ketika bergantung kepada Tuhan, dia percaya karena dia tahu bahwa ketika dia dengar firman, dia baca firman Tuhan, dia tahu Allah berkata di atas firman-Nya dan dia menyertai setiap orang yang percaya kepada-Nya. Siapa yang masuk ke tempat perhentian? Mereka yang percaya Yesus, yang memasuki tempat perhentian secara rohani yang dalam bahasa 14 ayat 1 sampai dengan 3. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada karena Yesus akan membawa kita ke tempat yaitu surga, di mana tempat yang Dia sudah sediakan, yaitu tempat perhentian secara rohani. Sebagaimana Yosua kalau untuk orang Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang merupakan tempat perhentian, maka Yesus membawa kita masuk ke tempat perhentian yaitu surga, di mana Dia sudah menyediakan tempat bagi orang dan saya, bagi kita semua, yaitu yang percaya kepada. Dan ayat 13, siapa yang masuk ke tempat perhentian, yaitu dikatakan mereka yang memberikan pertanggungjawaban. Memberikan pertanggungjawaban artinya bahwa hidup ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita jalani, harus jalani dengan takut akan Tuhan, karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya kita dapat memberikan pertanggungjawaban. Karena ayat 13 sangat jelas sekali dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Allah, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apa yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini satu punya dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan masih memberikan nafas hidup, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita melayani Dia, untuk kita berkarya kepada-Nya, untuk kita senantiasa memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang, dan juga menjangkau atau mendoakan banyak orang supaya sebanyak mungkin orang juga dapat diselamatkan sebelum mereka juga mati. Karena hidup ini kalau di luar Tuhan dan terjadi ketika seseorang dipanggil Tuhan atau dia mati tanpa dia mengenal Allah, maka tempatnya sudah sangat jelas, pasti binasa. Mengapa kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah? Karena tiap-tiap kita diberikan talenta oleh Tuhan sesuai dengan kesanggupannya. Kita kutip dari Matius 25 ayat 15 sampai 30 sana, di mana ada 3 orang diberikan talenta, baik itu 1, ada diberikan 2, ada diberikan 5. Ini bicara tentang tingkatan-tingkatan daripada setiap talenta, dan harus menjalankan talenta itu baik 1, 2, 5 sama berat. Kalau 1 dia pernah jadi 2, 2 pernah jadi 4, 5 jadi 10, Tuhan pasti katakan, hai hamba-Ku yang setia, masuklah ke dalam pesta. Nah, cuma masalahnya orang yang menerima 1 ini dia berpikir masalah. Ini terlambat. Bapak-bapak diberkati oleh Tuhan, adik-adik mahasiswa juga yang hadir pada saat ini. Di dalam diri kita masing-masing itu minimal ada 1 talenta yang diberikan kepada kita. Amin. Minimal, karena setiap
setiap orang yang Tuhan selamatkan pasti diberkati. Kita tidak bisa bilang ini, kita sih ada punya apa-apa. Setiap kita pasti punya talenta. Dan karena itu kalau kita yang dikatakan tidak punya apa-apa, tapi sebenarnya punya apa-apa, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, karena engkau juga akan mempertanggungjawabkan itu. Jadi kalau suara dipakai untuk melayani Tuhan, kalau mau bisa bercerita untuk pekerjaan Tuhan, ceritakan pekerjaan Tuhan atau ceritakan Tuhan di dalam perbuatan-perbuatannya. Kadang kita bisa cerita orang atau ceritakan kebusukan orang, cerita tentang berita-berita yang sebenarnya tidak membangun. Ubah, ceritakan Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Ceritakan Tuhan di dalam studimu, ceritakan Tuhan dalam pekerjaanmu, ceritakan Tuhan di dalam pelayanan, ceritakan Tuhan supaya orang yang melihat bagaimana pertolongan Tuhan atau keberhasilan dalam pekerjaan, mereka memuliakan Tuhan. Kau berhasil dalam studi, kalau katanya bagaimana, kau berhasil cara bacanya bagaimana, Tuhan yang bergantung kepada kita. Orang tanya, kenapa kau cerita? Dia tahu. Ini karena kita papa pintar, kita mama pintar, kita kakek pintar, kita nenek juga pintar. Nanti kita pintar. Kepintaran itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau tanpa menanggalkan Tuhan, kepintaran itu akan dipakai oleh iblis. Makanya dia berupaya mencari celah bagaimana orang pintar. Kalau dipakai oleh iblis, dia akan bagaimana berupaya supaya pekerjaan itu dapat berantakan. Karena iblis tidak punya tujuan satu tujuan. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Karena itu ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membantu. Kemudian juga, mengapa kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah? Karena hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang Bapak Mama dan saya berbuat, baik di tempat terang maupun tempat gelap, Tuhan tahu, karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Menurut ayat 13 yang kita baca. Dan semua orang memberikan pertanggungjawaban. Karena Tuhan Tuhan, maka dalam setiap perjalanan memuliakan Tuhan. Ciri-ciri orang yang memiliki tanggung jawab Abang Mama ini karena temanya tentang memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Tadi kita mengulas secara teks ini, tapi ciri-ciri orang yang memiliki tanggung jawab, bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki tanggung jawab ini bersungguh-sungguh dalam segala hal, berusaha melakukan yang terbaik, disiplin, dapat dipercaya, taat aturan, jujur dalam bertindak, berani menanggung risiko, rela bertobat. Mungkin masih banyak lain lagi. Bersungguh-sungguh, kalau mempercayakan satu hal, melakukan sungguh-sungguh, diberikan tanggung jawab melayani sungguh-sungguh, diberikan tanggung jawab untuk belajar sungguh-sungguh. Diberikan tanggung jawab, dikasih makan sungguh-sungguh, kesempatan untuk tidur sungguh-sungguh. Ada orang yang tidur kan nggak bisa sampai yang satu hari dapat jam, kadang-kadang 2 jam sudah dapat tidur. Selebihnya kadang-kadang tidak dapat tidur. Perlu bergantung kepada Tuhan. Jadi bersungguh-sungguh berusaha melakukan yang terbaik. Ketika engkau bekerja, berikan yang terbaik. Ketika engkau studi, berikan yang terbaik supaya orang tua dapat dipercaya. Kalau mau diberkati oleh Tuhan, kalau betul kerja dengan orang Cina, mereka cuma butuh kepercayaan saja. Kalau sekali dia tidak percaya, dia tidak percaya. Mungkin dia hanya sehingga saja. Oh ya, Alex, bagaimana kabar? Baik-baik aja. Tapi dia tidak percaya lagi. Kalau dia berhubungan ketika kita menjadi orang yang melakukan kecurangan di dalam pekerjaannya,
dia rajin ke gereja, tapi dia kalau seperti kata tetapi dibuka, artinya perjalanan turun ke depan melangkah turun ke cerita ini. Jadi orang dapat dipercaya, taat aturan, jujur dalam bertindak, berani menanggung risiko. Lalu bentuk tanggung jawab kita, bentuk tanggung jawab ini yaitu tanggung jawab di dalam melakukan setiap dalam tugas apapun. Maka bentuk tanggung jawab ini yaitu pertama kepada Tuhan. Tanggung jawab ketika lakukan pekerjaan, tanggung jawab itu kepada Tuhan. Tuhan yang mempercayakan pekerjaan ini melalui institusi, melalui orang yang mungkin melihat kita dan yang berbelas kasihan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tanggung jawab juga kepada diri sendiri, artinya bahwa diri ini jangan malas, tapi lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan, kepercayaan yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan. Maka diri sendiri juga harus benar-benar bertanggung jawab kepada keluarga. Ketika orang tua bersama kita harus bertanggung jawab kepada bangsa dan masyarakat, kepada bangsa dan negara. Ini bentuk-bentuk tanggung jawab di mana kehadiran orang percaya, dia akan menjadi garam dan terang, sehingga dia akan menyerangi kegelapan dimanapun kegelapan itu berada. Ketika anak Tuhan hadir, maka dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Maka nama Tuhan akan dimuliakan. Ini kan banyak calon-calon pemimpin di depan. Pegang prinsip ini, libatkan Tuhan dalam setiap langkah. Manfaat dari tanggung jawab, pertanggung jawab kita manfaat tanggung jawab, yaitu seorang akan dipercayai, dihormati dan dihargai serta disenangi oleh orang lain. Atau akibat, sama saja manfaat atau juga akibat dari tanggung jawab itu, dia akan dipercayai, dihormati, dihargai serta disenangi oleh orang lain. Yang kedua, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, bertindak lebih hati-hati dan terencana, dapat menghadapi permasalahan dengan tegar dan menyelesaikan. Apa-apa diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita sebagai anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Biarlah kita sebagai kepala rumah tangga adalah kepala rumah tangga dapat dipercaya. Biarlah kita sebagai seorang istri dapat dipercaya. Biarlah kita sebagai anak-anak yang dapat dipercaya oleh orang tua. Biarlah kita sebagai jemaat Tuhan yang dapat dipercaya. Biarlah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan adalah pelayan-pelayan yang dapat dipercaya, sehingga nama Tuhan dipercaya. Artinya di dalam semua lini, di dalam semua bagian, kita orang-orang dapat dipercaya yang mampu menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan, dan juga ketika ada menghadapi permasalahan atau pergumulan dapat dengan tegar menyelesaikannya. Kenapa? Karena bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Yang terakhir, kesimpulan kepada kita bagaimana diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca 3 poin ini. Kesimpulan kepada kita. Pertama, kita baca sama-sama 3 ya. Menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Menyadari bahwa semua orang akan dihakimi di hadapan Allah untuk memberi pertanggungjawaban. Segala sesuatu yang kita kerjakan atau lakukan, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Bagaimana diberkati oleh Tuhan. 3 poin ini walaupun mungkin masih banyak yang bisa kita ambil kesimpulan daripada teks yang kita baca, tapi 3 ini juga bisa mewakili kita. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 17 maupun ayat 23. Apapun yang kamu perbuat atau kamu lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 23. Apapun yang kamu perbuat
untuk Tuhan dan bukan manusia. Artinya apa? Setiap apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, mari andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita memberikan terbaik kepada Tuhan, otomatis pasti orang memberikan tanggung jawab yang merasa diberkati. Kenapa? Karena dia ingin berkata itu berhasil. Menyadari bahwa semua orang akan dihakimi di hadapan Allah untuk memberikan pertanggungjawaban, maka hidup ini harus hati-hati, hidup ini harus waspada, hidup ini harus melibatkan Tuhan supaya tidak salah melangkah dan menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Harus kita sadar sungguh bahwa kalau kita bisa bangun pagi dan bisa beribadah sampai dengan detik ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kalau kita masih bisa memuji Tuhan, bersyukur. Kalau kita masih bisa berdiri memuji Tuhan, bersyukur. Karena banyak orang ingin berdiri memuji Tuhan tapi tidak bisa lagi berdiri. Jadi kalau kita masih bisa berdiri untuk Tuhan, maka Tuhan pasti menolong. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, biarlah dalam bagian firman Tuhan ini, dari tema yang kita baca ini, memberikan kepada kita satu kekuatan baru, memberikan kepada kita motivasi yang baru, supaya hidup ini kita gunakan sebaik-baik mungkin, karena kita akan memberikan pertanggungjawaban kita kepada Allah. Dan Kristus dengan